Shalom semuanya, selamat beribadah kembali di Gereja Anak. Kak Ica mengucap syukur hari ini bisa bertemu dengan adik-adik yang luar biasa. Adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini, amin? Amin. Sebelumnya kita mau berdoa sama-sama dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan terima sesuatu yang besar dari Tuhan Yesus, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kak Ica berharap kita semua dimanapun berada, di rumah maupun teman-teman lagi, adik-adik ada sedang saat ini perjalanan, Tuhan tetap beri kekuatan kesehatan buat kita semua, amin. Sampai nanti COVID berlalu, kita adik-adik bisa bertemu kembali di gereja untuk beribadah bersama-sama ya. Hari ini Kak Ica mau cerita tentang yang namanya mukjizat Yesus atau the miracle of Jesus. Tuhan Yesus banyak sekali membuat mukjizat. Adik-adik pasti sudah tahu semuanya ya mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, berikut ini beberapa mukjizat yang Yesus lakukan yang ada di dalam Alkitab. Mari kita perhatikan baik-baik, saksikan baik-baik. Ini dia mukjizat dari Tuhan Yesus lakukan buat yang di dalam Alkitab. Semuanya kan tadi ada beberapa banyak sekali yang Tuhan yang Yesus lakukan, mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan kita hebat. Dengan mukjizat-mukjizat ini Tuhan sedang merupakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah, bahwa Yesus itu sudah menanggung segala penyakit kita, bahwa Tuhan Yesus sudah memikul kelemahan kita. Jadi apapun yang adik-adik atau Kak Ica sendiri atau semuanya, buat mama atau papa, buat om, tante, nenek, kakek, semua pasti Tuhan bisa berikan yang namanya mukjizat, asalkan kita percaya. Apa adik-adik? Asalkan kita percaya. Nah tadi Tuhan Yesus itu adalah benar-benar anak Allah, dan dengan mukjizat itu menyatakan bahwa dia kemuliaan Allah itu terlihat ya, seperti yang Tuhan yang pertama mukjizat Tuhan Yesus lakukan adalah di perkawinan di Kana, di mana Tuhan mengubah air menjadi anggur. Bahkan anggur itu adalah anggur yang terbaik, anggur yang terenak. Ya, Tuhan memberikan itu bukan setengah-setengah. Tuhan memberikan yang terbaik. Pasti adik-adik mau ya, kita semua mau dapat hadiah-hadiah yang terbaik, yang bagus. Nah, Tuhan Yesus pasti kasih yang terbaik, yang bagus buat kita semua. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Yang kedua, Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus yang sakit demam. Padahal kok cuma sakit demam doang, kok Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Pak, iya, Tuhan bisa menyembuhkan segala sesuatu. Tuhan bisa membuat segala mukjizat, maupun itu yang terlihat itu kan cuma ringan. Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa melakukan banyak mukjizat. Ketika Tuhan pegang tangan ibu mertua dari Petrus, dan akhirnya ibu mertua Petrus itu sembuh, dan lalu ibu Petrus langsung melayani Tuhan, melayani murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, ketika kita juga sama, ketika kita berdoa, Tuhan, saya minta mukjizat Tuhan. Ketika sudah Tuhan kasih, jangan lupa kita tetap mengucap syukur. Kita melakukan apa yang kita harus lakukan buat Tuhan. Kita melayani, tetap berdoa, dan terus mengucap syukur. Dan juga itu mukjizat itu terjadi ada di perjanjian baru. Adik-adik bisa lihat di Lukas,
ada di Yohanes, ada di kitab Matius ya, seperti mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang yang tuli, tidak bisa mendengar, yang lumpuh tidak bisa berjalan, tetapi Tuhan bisa melakukan mukjizat. Yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Sama, yang tadinya orang berjalan dengan menggunakan tongkat, setiap jalan menggunakan tongkat, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia kata, Tuhan saya mau sembuh, Tuhan saya mau sembuh, dan orang itu berjalan tidak menggunakan tongkat lagi ya. Dan sama, asalkan semua orang yang percaya itu datang kepada Tuhan dan meminta tolong. Kalau nggak datang sama Tuhan, gimana Tuhan Yesus bisa menolong? Tandanya adalah kita datang kepada Tuhan. Sama seperti banyak orang yang datang ke sana minta pertolongan sama Tuhan, Tuhan mau nolongin nggak? Pasti Tuhan Yesus pasti tolong, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik ya. Nah terus ada musuh apa lagi? Ada seorang yang buruk rupa, mungkin banyak luka di mukanya, di tangannya, dia kena penyakit namanya lepra. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan beri kesembuhan, mukanya bersih kembali, tidak ada lagi penyakit. Yesus menyembuhkan mereka. Dan juga ada laki-laki dan perempuan yang kerasukan, yang dikuasai iblis. Iblis itu ketakutan sama Tuhan Yesus, dan dia lari dari orang-orang itu, dari laki-laki dan perempuan itu. Ingat, iblis takut kepada Yesus. Jadi adik-adik kita adalah anak Tuhan, dan kita punya senjata yang luar biasa, yaitu Yesus. Dan orang-orang itu menjadi gembira. Biasanya kalau orang-orang yang ketakutan itu biasanya sedih, tetapi ketika datang kepada Tuhan, ada bersama Tuhan, dia menjadi sukacita. Dan juga orang yang sakit, ada orang yang sakit, dia lumpuh, dia nggak bisa bangun, dia hanya tidur. Gimana caranya Tuhan disembuhkan? Ternyata ada orang-orang di sekelilingnya, ada teman-temannya yang peduli sama dia. 4 orang yang punya iman membantu temannya. Kalau itu banyak orang nggak bisa ketemu sama Tuhan Yesus, tapi dia turunkan orang itu yang sakit itu melalui atap rumah. Apakah Tuhan Yesus tolong? Yes, Tuhan Yesus tolong. Kenapa? Dengan melihat iman yang 4 orang ini temannya, orang yang sakit ini sembuh. Nah, adik-adik percaya, ketika mungkin ada teman-teman kita di sekeliling, aduh nggak ada yang bisa tolongin saya, tapi kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan yang banyak bisa melakukan banyak perkara. Dengan cara apa? Mungkin melalui kamu, adik-adik di rumah, kalian bisa menolong apapun itu yang kalian bisa tolong ya, kalian bisa bantu. Mungkin hanya sekedar mengantar ke rumah sakit ya, tapi saat ini sedang ada corona, tapi hati-hati ya, tetap pakai masker. Atau mungkin kalian menolong dengan membantu teman saat belajar, membantu, yuk saya bisa, saya bantu kamu dalam belajar ya. Itu juga salah satu bentuk bantuan yang bisa kamu lakukan untuk teman-temanmu ya. Dan ada angin ribut yang diredakan sama Tuhan. Ketika punya ketakutan, angin ribut itu tunduk sama Tuhan. Tuhan Yesus bilang tenanglah, dan angin ribut itu menjadi tenang, dan ombaknya itu pun menjadi tenang. Jadi